Rawasari Distrik Malin, Kabupaten Merauke, Papua, awal mulanya terbentuk merupakan daerah pemukiman transmigrasi yang saat ini memiliki populasi penduduk sebanyak 388 kepala keluarga atau 1.301 jiwa. Dari total 179 kampung yang tersebar pada 20 distrik dalam wilayah Kabupaten Merauke, Rawasari patut diapresiasi sebagai salah satu kampung yang tertata, baik sistem pengelolaan keuangannya, sehingga alokasi dana desa dan kampung dapat betul-betul dimanfaatkan secara tepat guna dan tepat sasaran, menunjang berbagai pembangunan infrastruktur kampung maupun peningkatan ekonomi masyarakat. Selain mengedepankan konsep perencanaan bottom up yang baik melalui rembuk atau musyawarah kampung, kepala kampung beserta jajarannya menerapkan konsep lelang pekerjaan pembangunan bukan melalui sistem penunjukan, sehingga menepis terjadinya praktek markup nilai pekerjaan. Terlihat dari alokasi dana yang dikelola pihak kampung sebesar 1,5 miliar lebih per tahun, dapat membangun berbagai fasilitas kampung, namun masih menyisakan sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa yang digunakan untuk pembelian mobil ambulans kampung dan lainnya. Terdapat pula program pemberian pupuk gratis bagi masyarakat kampung untuk kemudian hasil padi disisihkan dan secara swadaya membangun masjid megah di Kampung Rawasari yang saat ini telah mencapai 75% tahapan pengerjaan. Untuk penduduk Rawasari di sini adalah jumlah kakaknya 388 kakak, terdiri dari laki-laki 703, ya, perempuan 598, sehingga jumlah penduduk kami adalah 1.301. Ya, dengan 2 RW, 13 RT. Ya, mayoritas penduduk kami adalah pertanian, ya, di petani. Ya, ada berapa persen TNI Polri pegawai negeri, ya. Iya, Bapak. Usaha, ada yang mungkin di bidang pertukangan atau tukang, ya. Iya Bapak, untuk berkaitan dengan pemanfaatan ADK dan dana desa untuk Kampung Rawasari seperti apa nih Pak? Ya, selama ini kita memanfaatkan dana desa atau dana daerah, sumber-sumber BPD atau BPN itu, ya. Kita merangkum pada RPJMK 6 tahun ke depan, sehingga setiap tahun kami mengadakan musyawarah pembangunan desa terkait dengan pokok anggaran yang diberikan pada kami. Ya. Dalam musyawarah itu dengan kesepakatan muskam, ada beberapa bidang yang harus kita biayai. Ya, 4 bidang yang harus kita biayai, itulah kita muskamkan, sehingga hasil muskam itu kesepakatan bersama, sehingga kita tuangkan ke rencana kerja kampung dengan BPK, sehingga dengan adanya pembangunan di kampung dengan sesuai dana yang ada masuk di kampung kami, betul-betul kita terapkan pada pembangunan 4 bidang situ. Nah, seperti itu. Untuk implementasinya Pak, bentukan penggunaan dana itu apa saja Pak? Wujud fisiknya? Ya, kalau infrastruktur untuk tahun-tahun lalu kita membangun perekonomian, ya. Mungkin secara spesifik Pak? Ya, kita membangun infrastruktur, gedung-gedung, perkantoran, ya, sarana dan prasarana jalan, dan bisa diberikan pada juga di tingkat pengembangan ekonomi di bidang pertanian. Kalau untuk 2020 sendiri Pak? 2020 kami infrastruktur hanya bangun 5 gorong-gorong dengan gudang, ya, gudang alat-alat, dengan penimbunan depan gedung, dengan rencana penimbunan
jalan kampung. Bapak, ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan kampung nih. Ini kan ada poin menarik yang bisa kita simak berkaitan dengan untuk penghematan silpa nih ya. Mungkin bisa disampaikan terkait hal tersebut. Oh itu ya, terkait dengan penghematan ya. Nah, itu kita suatu pekerjaan kita lelang sehingga yang terendah itu kita ambil dalam pelelangan sehingga bisa penghematan dana. Contoh dari infrastruktur pembangunan jalan atau pembuatan jalan itu sekitar 100 juta, penimbunan jalan tinggal sekitar 39 juta itu. Jadi tahun ini penghemat sangat hemat sekali, kita lebih dari 200 juta ya, 200 juta sekian lah itu tertekan dari sistem lelang itu seperti itu. Jadi kita mengamankan keuangan dana desa ini cukup signifikan di kampung kami. Kita untuk meningkatkan produk masyarakat atau warga kami, untuk meningkatkan hasil pertanian itu ekonomi, menambah penghasilan ekonomi, kita bantu dari kampung ya, berupa pupuk urea dengan pupuk merah itu, sehingga masing-masing kakak mendapatkan 2,5 kintal. Itu untuk sektor pertanian atau perekonomian, sehingga kita bisa menekan biaya-biaya. Kita programkan untuk bantuan pupuk untuk para petani kami. Berkaitan dengan sarana kampung ini, kalau kita lihat nih kan pembangunan pada kampung Rawasari ini kan relatif cukup signifikan ya. Bisa disampaikan apa-apa saja terobosan-terobosan yang sudah dilakukan oleh kampung sendiri, Pak? Ya, kalau terkait itu terobosannya jelas dari sisa-sisa hasil belanja ya. Di ambulan ini silpa tahun 2019. Jadi itu ya kita sampaikan tadi dari penekanan biaya melalui lelang apa, sehingga kita bisa mengamankan keuangan desa, sehingga bisa memprogramkan di bidang-bidang lain seperti di bidang kesehatan di ambulan ya. Itu silpa 2019 yang kita pakai di ambulan. Kalau untuk 2019 silpa berapa Pak untuk Kampung Rawasari? 19 sekitar lebih kurangnya berapa? Ya, deka ini 300-an lebih. 300-an lebih ya. Ya, itu dari hutan pelelangan, pekerjaan dan sisa belanja gitu. Jadi kita tekankan untuk staf-staf kami juga bekerja dengan baik sesuai prosedur. Kalau memang itu pembelanjaan di APBK seandainya 1 juta pembelanjaan itu 800 kan, otomatis ada 200. Nah itulah dinamakan sisa belanja. Kita kumpul-kumpul sehingga di sektor-sektor di bidang-bidang ada sisa belanja, sehingga kita bisa memanfaatkan silpa itu dengan baik. Besaran dana ADK maupun dana desa untuk Rawasari ini seperti apa? Berapa besar? Tahun 2019 1.500.000.000 sekian. Nah, sekarang juga seperti itu. 2020 sekitar 1,5 ya, ditambah silpa-silpa mungkin kita 2020 ini mengelola 2M sekian gitu. Berkaitan dengan sarana publik di Kampung Rawasari ini ada ketersediaan apa saja, pustu maupun sarana pendidikan dan sebagainya, mungkin bisa sampaikan? Ya, sarana publik ini Rawasari kayaknya sudah lengkap, ada pustu, PAUD ada, TK ada, SD ada ya. Di samping itu kita masjid kami ini lagi maraknya kita bangun ya, sehingga sarana publik sudah mencakup lengkap ya. Di fasilitas umum seperti keagamaan, masjid ya, ini masyarakat kami juga kita dorong untuk partisipasi ya, swadaya masyarakat ada. Nah, sistem kami itu
kami menerapkan atau kerjasama baik dalam bidang keagamaan ini. Masyarakat kami ini tiap rendeng, artinya rendeng ya, itu ditarik 2 sak, gaduan 1 sak, sehingga tiap tahun itu ada partisipasi atau swadaya masyarakat ada. Itu per kakak? Per kakak. Per kakak ya. Per kakak ya. Untuk proses pembangunannya sendiri ini sudah mencapai berapa persen nih Pak? Ya, ini sudah 70%. 70% ya. Estimasi waktu penyelesaian kurang lebihnya? Ya, kurang lebihnya ya 2 tahun lagi lah. Kalau tidak sudah berat. Kita dorong dana desa, tiap tahun kita berikan dorongan untuk bantuan dari dana desa. Ya, seperti Kuba ini, yang kecil-kecil itu, kanan kiri muka belakang itu dana desa. Areanya sendiri? Yang masjid ya? Iya, masjid. Ya, sekitar ya mungkin 100 kali 100 ada lah itu. Untuk bangunan ya? Ya, hampir 1 hektar di punya areal. Ya. Dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan kampung berkaitan dengan kepemilikan KTP, KK dan lain sebagainya seperti apa, coba mungkin bisa disampaikan Pak? Kalau penduduk kami ya, untuk KK, KTP, akte kelahiran, bahkan akte kematian, kita tertib Pak. Bahkan hampir semua warga kami memiliki KTP, KK yang sudah keluarga. Tapi dalam kurun waktu tiap tahun kan mesti ada penambahan umur berjenjang untuk KTP, seperti itu. Umumnya merata memiliki ya, KIS ya, KK, KTP semua ada. Bapak, berkaitan dengan layanan kesehatan sendiri, untuk tenaga kesehatan berapa orang yang bertugas di Pustu? Di Pustu hanya 1 Pak. 1 ya, bidan atau perawat Pak? Ya bidan, dibilang bidan bilang perawat karena menerima kelahiran juga, dibantu dengan 6 kader. Kader yang ya kampungnya di Posyandu, itu juga dihonori dari dana kampung. Untuk layanan posyandu apa saja yang untuk di wilayah Kampung Rosari? Ya, layanan posyandu secara umum ada, terus lansia ada, balita ada. Setiap bulan ya. Ya, seperti lansia, balita juga disuplai dengan dari dana desa seperti tambahan gizi, bubur, BMT ya, BMT ya. Itu ada dukungan dari desa ya. Desa juga ya. Rutin Pak, setiap tahun. Berjalannya proses pelayanan pemerintahan terhadap masyarakat dan sebagainya. Mungkin ada kendala-kendala yang selama ini dihadapi, mungkin bisa disampaikan Pak? Selama saya menjabat dari periode pertama sampai sekarang, tidak ada keluhan untuk masyarakat kami, karena kami melayani setiap saat, setiap diperlukan ya, mungkin di luar jam kerja juga kalau emergensi, perlu surat dan sebagainya kita melayani. Jadi tidak ada keluhan saya dengar selama ini. Iya, Bapak terakhir harapan dari pihak pemerintah kampung mewakili masyarakat Terlosari. Ya, sebagai pemerintahan kampung, pemerintahan dari Kabupaten Merauke, ya, kita mengharapkan artinya pendampingan dan seterusnya seperti dana desa ini bisa berjalan lancar dan baik ya, dari sektor-sektor instansi terkait pemerintahan kampung bisa menunjang dengan adanya kegiatan kampung, pemerintahan kampung, sehingga kita ini bisa berjalan sinergi antara pemerintahan kampung dan pemerintahan daerah kabupaten. Dan harapan itu banyak mudah-mudahan